Baik, rekan-rekan sekalian, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Rahmadanti Rizky Purwanto dengan NIM 03. Kemudian yang kedua Rahmadani Rizky Purwanto dengan NIM 04. Selanjutnya saya sendiri, Yovita Yulianti dengan NIM 18. Kemudian Rizka Andaryani dengan NIM 19. Utin Akila Nisa dengan NIM 22. Hilma Al-Fatihah dengan NIM 30. Dan Alia dengan NIM 48. Oke, untuk selanjutnya, eh, yang pertama adalah Tafsir Al-Kasyaf karya Zamakhsyari. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami, Alia. Kepada Alia, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tafsir Al-Kafsyah. Riwayat hidup Al-Samak Hashari. Nama lengkap Al-Kashim Mahmud bin Muhammad Umar Al-Hamashari. Ia juga menulisnya sebagai Muhammad Umar Al-Kawarizmi. Tempat tanggal lahir beliau lahir pada masa pemerintahan Sultan Jalal al-Din Abi al-Fat di Zamakhsyar, di sebuah kota kecil di Khawarizm pada hari Rabu 27 Rajab 467 Hijriah atau 18 Maret 1075 Masehi. Sejak usia menjelang remaja, beliau pergi menuntut ilmu ke Bukhara, yang pada masa itu menjadi pusat kegiatan keilmuan dan terkenal dengan para sastrawan. Kemudian setelah ayahnya wafat, beliau bertemu dengan Abu Mudar yang kemudian membimbingnya hingga berhasil menjadi murid terbaik, menguasai bahasa dan sastra Arab. Dalam perjalanan hidupnya, beliau banyak berpindah tempat. Setelah menyadari usianya semakin lanjut, timbul lagi keinginan untuk pergi ke Mekah. Selama 3 tahun bertetangga dengan Baitullah, beliau mendapat gelar Jar Allah. Kemudian dari Mekah, ia pergi ke Baghdad, lalu ke Khawarizm beberapa tahun setelah beberapa di negerinya. Beliau wafat di Jurjaniyah pada malam Arafah tahun 538. Yang berikutnya, saya akan membacakan karya-karyanya. Yang pertama ada di bidang tafsir, ada Al-Hafsah Hakit Al-Tazani wal Uyun Al-Aqawil fi Wujub At-Ta'wil. Yang kedua ada di bidang hadis yang bernama Al-Faqih fi Gharib Al-Hadis. Yang ketiga ada di bidang fikih. Yang keempat ada di bidang ilmu bumi. Yang kelima ada di bidang ilmu akhlak. Keenam ada bidang sastra dan bahasa.
7 ada di bidang ilmu dan nahwu. Jadi Al-Zama Hasri ini punya 7 karya-karya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka Andar. Kemudian karakteristik kitab Al-Kahf, yaitu mula-mula disebutkan nama surah termasuk Makkiyah dan Madinah, lalu dijelaskan maknanya. Yang kedua, menggunakan penjelasan tentang langgam, bacaan atau qiraat, kebahasaan, nahwu, shorof atau morfologi, bentuk-bentuk kata dan kaidah-kaidah bahasa lainnya. Kemudian yang lain menarik dari kitab tafsir ini adalah penjelasan tentang sisi keindahan balaghah yang mana orang-orang Arab merasa tidak mampu menandinginya, serta menggunakan istigharah dan majaz yang sangat dominan. Kemudian yang keempat, sangat menonjolkan corak penafsiran ilmu kalam yang bertujuan untuk membela ideologi Mu'tazilah dengan argumen-argumen yang cukup meyakinkan. Kemudian yang kelima adalah terhindar dari kisah-kisah Israiliyat. Seandainya ada, hal itu sangat terbatas sekali. Meskipun begitu, Al-Kahf ternyata tidak benar-benar terhindar dari kisah-kisah Israiliyat, misalnya dalam kasus Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang terakhir adalah terkadang ditemukan riwayat-riwayat palsu yang tidak sesuai dengan akal sehat, misalnya hadis-hadis yang cukup panjang digunakan untuk mendukung Kemudian metodologis tafsir Al-Kasyaf. Metode yang digunakan adalah metode taklih, yaitu meneliti makna-makna kata dan kalimat dengan cermat. Ditulis dengan metodologi tafsir bi al-Rayi karena sebagian besar dari penafsirannya berorientasi kepada rayu atau rasio. Kemudian corak dari penafsiran Al-Zamakhsyari lebih berorientasi kepada analisis struktur kalimat balaghah dan semantik atau makna lafal dengan membandingkan penggunaan lafal yang sama pada Kemudian contoh penafsiran Az-Zamakhsyari adalah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 115 yang artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, maka kemanapun disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas atau rahmatnya lagi maha mengetahui. Walillahi al-masyriqu wal maghribu. Menurut Az-Zamakhsyari, maksudnya adalah timur dan barat dan seluruh penjuru bumi. Semuanya milik Allah. Dia yang memiliki dan menguasai seluruh alam. Fa'innama tawallu, maksudnya ke arah manapun manusia menghadap Allah,
hendaknya menghadap kiblat sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 144 yang artinya sungguh kami sering melihat mukamu menghadap ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi atau Nasrani yang diberi kitab Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu benar dari Rabb-nya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Kemudian palingkanlah mukamu, maksudnya ialah palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Fatsamma wajhulahu menurut As-Samakhsyari, maksudnya di tempat Masjidil Haram itu ada Allah, yaitu tempat yang disenanginya, dan manusia diperintahkan untuk menghadap Allah pada tempat tersebut. Maksud ayat di atas adalah apabila seorang muslim akan melaksanakan sholat dengan menghadap Masjidil Haram dan Bait Al-Maqdis, akan tetapi ia ragu akan arah yang tepat untuk menghadap ke arah tersebut. Allah memberikan kemudahan kepadanya untuk menghadap kiblat ke arah manapun dalam sholat di tempat manapun, sehingga ia tidak terikat oleh lokasi tertentu. Untuk kesimpulan di materi nomor 1, saya akan bacakan. Yang pertama, Az-Zamakhsyari adalah seorang musyafir dari tokoh Mu'tazilah yang menguasai berbagai disiplin ilmu seperti nahwu, balaghah, fikih, dan hadis. Yang kedua, ada kitab Al-Hashishaf, adalah sebuah kitab tafsir yang paling masyhur di antara sekian banyak tafsir yang disusun oleh mufasir bil Arayi yang mahir dalam bidang bahasa. Yang ketiga, sebagai tokoh Mu'tazilah, maka Al-Zamakhsyari menerapkan pemikiran teologinya ke dalam tafsir Al-Hafsy, sehingga tafsir ini mempunyai corak khusus yang lebih cenderung berpihak kepada mazhab Mu'tazilah. Yang keempat, ada penafsiran ini menggunakan uraian singkat dan jelas, sehingga para ulama Mu'tazilah mengusulkan agar tafsir tersebut dipresentasikan pada para ulama Mu'tazilah, dan penafsiran yang dilakukan dengan corak i'tizali, dan hasilnya adalah tafsir Al-Kafsi yang ada saat ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan sedikit materi mengenai tafsir Al-Muharrir wa Jizvi, tafsir kitab Al-Aziz Ibnu Atiyah. Yang pertama, biografi Ibnu Atiyah.
Biografi Ibnu Atiyah. Nama lengkap Ibnu Atiyah adalah Al-Qadhi Abu Muhammad Abdul Al-Habib bin Walid bin Abdul Rahman bin Walid bin Atiyah Al-Muharribi Al-Malik. Beliau termasuk salah seorang ulama yang cukup dikenal di daerah Andalusia, Spanyol, khususnya di bidang fikih, hadis, tafsir, dan sastra Arab. Beliau lahir pada masa dinasti Murabitun di Garamitah pada tahun 481 Hijriah. Beliau cukup dikenal seorang yang ulet dan mencari ilmu dengan berguru kepada beberapa syekh, namun guru utama beliau adalah ayah sendiri, seorang ahli hadis. Di ayahnya lah Ibnu Atiyah memperoleh pelajaran tafsir sekaligus pengalamannya. Di samping belajar dari ayahnya, ia juga menimba ilmu dari Abu Ali Al-Ghassani, Muhammad bin Al-Faraj, Abu Al-Husain Yahya bin Abu Zaid, dan banyak guru lainnya. Karena itu tidak mengherankan jika Ibnu Atiyah tumbuh dan berkembang menjadi sosok intelektual yang menguasai berbagai bidang ilmu. Ia mahir di bidang tafsir, hadis, fikih, bahasa, dan sastra. Tidak tanggung-tanggung Abu Hayyan menyebutnya sebagai penulis tafsir paling terkemuka. Perjalanan intelektualnya sempat mengantarkannya menduduki jabatan hakim di Almeria pada tahun 529 Hijriah. Kepandaiannya juga menjadi lentera bagi ulama semasanya. Beberapa nama yang beruntung mendapatkan pencerahan dari Ibnu Atiyah diantaranya adalah Abu Al-Qasim bin Ubaysh Al-Hafidh, Abu Muhammad bin Ubaidillah, Abu Ja'far bin Mada, Abdul Mun'im bin Al-Faras, dan Abu Ja'far bin Hakam. Ibnu Atiyah yang merupakan seorang mu'awil al-Asy'ari, orang yang suka menakwil ayat yang berpaham Asy'ari, kitab tafsirnya menjadi sumber yang sangat signifikan terhadap beberapa tafsir yang muncul di kawasan barat Islam dan Andalusia, seperti tafsir Al-Bahr Al-Muhit, karya Ibnu Hayyan, tafsir Jami Al-Ahkam, karya Imam Qurtubi, dan Jawahir Al-Hisan fi tafsir Al-Quran, karya As-Sa'alabi di Maghrib, Maroko. Muncul dari dunia Islam di barat, yaitu Granada. Ibnu Atiyah mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam kajian tafsir di dunia. Hal ini dibuktikan dengan adanya karya-karya tafsir yang muncul dan menjadikan kitab tafsir karya Ibnu Atiyah sebagai rujukan. Sebagai tafsir yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita perlu mempelajari untuk menambah wawasan dalam beragama, khususnya dalam kajian tafsir di dunia internasional. Banyak ulama yang memuji bahwa tafsir karya Ibnu Atiyah ini karya tafsir Ibnu Atiyah ini kitab yang merupakan tafsir yang mempunyai eksplorasi yang mendalam dalam hal bahasa dan gramatikalnya, serta informasi yang ensiklopedis tentang ragam qiraat. Ibnu Atiyah meninggal pada 15 Ramadan di daerah Lurakah, Andalusia pada tahun 542 Hijriah. Di antara karya-karyanya Al-Muharrar Al-Wajiz, Al-Ansor, Al-Farisat, fi Kutub Al-Tarajum Al-Andalusiyah wa Masyayikhi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Utin Abdullah. Tes. Metode penafsiran. Tafsir Ibnu Atiyah ini merupakan tafsir tahlili, di mana selalu memulai dengan menyebutkan ayat, lalu ditafsirkan dengan sederhana. Tafsir ini terdapat perbedaan dengan tafsir lainnya pada umumnya.
Sebelum memulai menafsirkan ayat, Ibnu Atiyah menyebutkan mengenai surat Makkiyah atau Madaniyah, kemudian baru menyebutkan ayat demi ayat yang akan ia tafsirkan. Kemudian, mengenai metode yang ditawarkan oleh tafsir Ibnu Atiyah ini, ia memadukan dua metode, yakni metode bil maksur dan biroi. Seringkali mengawali tafsirnya dengan menyebutkan riwayat-riwayat sahabat juga tabi'in yang sahih. Kemudian, ia baru memberikan pendapatnya. Terkadang ia mendasarkan pemaknaan ayat kepada kaidah bahasa Arab, terutama dalam segi nahwunya. Dalam tafsir Ibnu Atiyah mengambil riwayat dari At-Tabari yang dianggap sahih dan mengabaikan yang tidak sahih, terutama riwayat-riwayat dari At-Tabari yang tidak sahih. Di dalam kitab tafsir Ibnu Atiyah memang banyak dijumpai tafsir biroi, namun Ibnu Atiyah tidak semata-mata menggunakan pendapatnya secara utuh. Ia juga melibatkan ilmu-ilmu yang memang dibutuhkan dalam proses penafsiran, seperti kaidah-kaidah sastra, balaghah, dan lain-lain. Kemudian yang menjadikan kitab ini memang sangat kental corak bahasa, khususnya ilmu nahwu dan balaghah. Ibnu Atiyah juga membidik ayat-ayat hukum dan menganalisa sesuai dengan mazhabnya, yaitu Maliki. Namun ia tetap mencantumkan pendapat mazhab lain. Dengan demikian Dengan demikian, Ibnu Atiyah tidak berlebihan dalam menganalisis masalah fikih dan juga tidak secara khusus menentang. Selanjutnya, slide selanjutnya. Contoh penafsiran. Kami mengambil contoh pada Quran Surah Al-Hadid ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang dimaksud huwa awwalu yaitu wujud Allah tidak ada yang mendahuluinya. Dan huwa akhiru maksudnya wujud Allah tidak terbatas. Dan maksud az-zahiru yaitu wujud Tuhan itu tampak dengan menggunakan dalil-dalil dan memikirkan ciptaan-ciptaannya. Dan makna al-batin adalah kelembutan Tuhan tersembunyi, hikmahnya, dan cerah sifat-sifatnya. Dalam penafsiran, Ibnu Atiyah menjelaskan makna ayat guna mengenali sifat Tuhan dan lainnya. Ayat ini menunjukkan bahwa sesuatu itu ada karena Tuhan dan dapat dipahami melalui makna ini. Mungkin hanya ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nggak tahu siapa lagi. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang kitab Ahkamul Quran karya Ibnu Arabi. Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Al-Ma'rifat Al-Andalusi Al-Isbili lahir pada malam Kamis tanggal 22 Sya'ban tahun 468 Hijriah atau 1076 Masehi di Sevilla. Ia berasal dari keluarga terhormat dan cinta ilmu. Pada usia 9 tahun, ia telah hafal Al-Quran di bawah bimbingan Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad Al-Sarqusti. Dan pada usia 16 tahun, ia juga telah menguasai bahasa Arab, matematika, dan ilmu qiraah.
Ibnu Al-Arabi adalah seorang yang berwawasan luas sehingga menjadikannya ulama yang paling berpengaruh di Sevilla, kampung halamannya. Ia dikenal menguasai berbagai disiplin ilmu seperti fikih, usul, hadis, tafsir, adab, syair, dan kalam. Ia juga dikenal ahli dalam masalah-masalah khilafiyah. Berikut ini karya dari ilmu Ibnu Arabi. Yang pertama, Anwar al-Fajri fi Tafsiril Quran. Yang kedua, Qanun al-Ta'wil fi Tafsiril Quran. Yang ketiga, An-Nasikh wa al-Mansukh fi Al-Quran. Yang keempat, Al-Muqtabas fi Al-Qiraah. Yang kelima, Al-Ahadith al-Musalsalat. Yang keenam, Surhadith al-If. Yang ketujuh, Surhadith Jabir fi al-Sofaat. Yang kedelapan, Al-Salik fi Syarh Muwatta Malik. Yang kesembilan, Al-Intisaf fi Masail Al-Khilaf. Yang kesepuluh, Al-Khilafiyat. Yang ke-11, Al-Mahsul fi Usul Al-Fiqih. Yang ke-12, Al-Awasim min Al-Qawasim. Yang ke-13, Al-Nawahi Anal Dawahi. Selanjutnya, karakteristik dari kitab karya Ibnu Al-Arabi. Tolong slide selanjutnya. Karakteristik dari kitab Tafsir Al-Arabi. Yang pertama, kitab ini membahas tentang ayat ahkam, yang berarti membahas hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Yang kedua, dalam pendahuluannya, Ibnu Al-Arabi membagi ulumul Quran menjadi 3, yakni tauhid, nasikh, mansukh, dan ahkam. Yang ketiga, kitab disusun dengan urutan surah berdasarkan mushaf Utsmani, yaitu dimulai dengan surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya. Yang keempat, menyebutkan keutamaan surah yang akan dibahas. Yang kelima, di awal surah yang akan dibahas, Ibnu Al-Arabi terlebih dahulu menyebutkan jumlah ayat pada surat tersebut. Yang keenam, penafsirannya banyak mengandalkan riwayat, yaitu berupa hadis ataupun asar sahabat tabi'in. Yang ketujuh, menjelaskan makna ayat dengan merujuk pada ayat lain, tafsir Al-Quran bil Al-Quran. Selanjutnya, metodologi tafsir ahkamul Quran. Yang pertama, dalam masalah teknis, Ibnu Al-Arabi menjadikan unsur teknis seperti bahasa dan qiraah sebagai salah satu pisau bedah dalam mengungkap makna yang terkandung dalam Al-Quran. Yang kedua, terkait teori akomodasi, ahkamul Quran bisa dikatakan sebagai wadah bagi Ibnu Al-Arabi untuk mengakomodasi luasnya wawasan dan tingginya ilmu yang dimiliki tentang Al-Quran. Jika dilihat, Ibnu Al-Arabi menggunakan berbagai instrumen disiplin ilmu dalam membedah makna Al-Quran, seperti ilmu asbabun nuzul, qiraat, hadis, dan bahasa. Yang ketiga, kitab Ahkamul Quran sangat kental dengan sentimen dan fanatisme mazhab, khususnya Maliki. Secara garis besar, metode penafsiran Ibnu Al-Arabi dalam karyanya Ahkamul Quran dapat dilihat dari pendahuluan kitab. Ia mengatakan, Allah telah membukakan jalan untuk memahami kitabnya melalui para ulama yang kami atau dibaca saya temui. Namun kami melihat masih ada celah yang ditinggalkan para ulama. Kemudian kami kaji kembali apa yang kami ambil atau terima dari para ulama. Setelah itu kami uji sesuai standar keilmuan yang benar menurut kami, pertahankan dan ambil. Adapun yang tidak sesuai kami bantah dan koreksi. Selanjutnya kami mulai dengan menyebut ayat dan kami telusuri rangkaian kata, bahkan hurufnya, sehingga kami paham maksud dari mufradatnya. Kitab tafsir ini adalah kitab tafsir yang disajikan dengan metode tahlili. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ramadanti. Baik. Selanjutnya unsur-unsur penafsiran dalam ahkamul Quran. Ada beberapa unsur-unsur penting dalam penafsiran Ibnu Al-Arabi dalam kitabnya Ahkamul Quran. Pertama, asbabul nuzul. Hal ini menjadi elemen penting dalam penafsiran Ibnu Al-Arabi, sebab hampir di setiap penafsirannya ia mencantumkan penjelasan tentang latar belakang turunnya ayat. Contohnya ketika menafsirkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 158, di mana ia menjelaskan sebab turunnya ayat tentang Safa dan Marwah.
Yang kedua, qiraat. Sejak kecil, Ibnu Al-Arabi sudah menguasai ilmu qiraat sehingga sangat wajar jika ilmu ini menjadi salah satu alat penafsirannya. Contohnya ketika ia menjelaskan penafsiran Arjulakum pada ayat ke-6 surah Al-Ma'idah. Selanjutnya, Ibnu Al-Arabi menyebutkan tentang 3 jenis bacaan pada ayat tersebut. Pertama, dengan rofa, sehingga bacaannya menjadi wa arjulukum. Bacaan ini bersumber dari Nafi. Kedua, nasab sehingga bacaannya menjadi wa arjulakum. Yang ketiga, khof atau kasroh, sehingga bacaannya menjadi wa arjulikum. Di antara yang membaca dengan bacaan ini adalah Anas Ibnu Malik, Alqomah, Abu Ja'far, dan Abu Ja'far. Perbedaan bacaan ini akan berimplikasi terhadap bagaimana tata cara mensucikan kaki dan dalam berwudu. Dari kedua bacaan tersebut, Ibnu Al-Arabi lebih mendukung bacaan khof yang berimplikasi pada harusnya kaki disucikan dengan cara dibasuh. Yang ketiga, penjelasan makna kosakata atau mufradat atau makna kalimat. Ini bisa dilihat ketika Ibnu Al-Arabi menjelaskan makna kata kutiba pada ayat ke-178 surah Al-Baqarah. Yang keempat, riwayat atau aqwal al-ma'thur dari Nabi, sahabat, dan tabi'in. Yang kelima, hukum yang terkandung dalam ayat. Yang keenam, pendapat para ulama. Ketika membahas suatu permasalahan, Ibnu Al-Arabi memasukkan pendapat para ulama dari berbagai mazhab, kemudian melakukan tarjih salah satunya. Yang ketujuh, hadis-hadis tentang keutamaan beberapa surah. Selanjutnya, contoh penafsiran dalam Ahkamul Quran. Salah satu contoh penafsiran Ibnu Al-Arabi yang ada dalam kitab Ahkamul Quran yaitu surah Al-Ikhlas. Beliau membagi surah ini menjadi 3 pembahasan. Pertama, tentang sebab turunnya. Yang kedua, tentang keutamaan surah ini. Yang ketiga, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa seseorang mengimami kaumnya dan ia membaca Qul huwallahu ahad di setiap rakaatnya. Kaumnya pun mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengutus seseorang kepada imam tersebut untuk menyatakan alasannya. Dan beliau berkata, sesungguhnya saya mencintainya, yaitu surah Al-Ikhlas. Nabi pun berkata, cintamu terhadap surat ini yang akan memasukkanmu ke dalam surga. Ibnu Al-Arabi berkesimpulan bahwa riwayat ini menjadi dalil bolehnya membaca surah yang sama setiap rakaat. Ia pernah menjumpai imam salat tarawih yang membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas di setiap rakaatnya, dengan tujuan untuk meringankan sholat dan mendapat keutamaannya. Sikap fanatik mazhab tidak menghalangi Ibnu Al-Arabi menerima pendapat lain. Contohnya ketika menafsirkan sholat Al-Fatihah. Dalam permasalahan membaca basmalah di awal Al-Fatihah. Ibnu Al-Arabi sependapat dengan mazhabnya yang mengatakan bahwa bacaan basmalah tidaklah wajib, meski ada pendapat dari Syafi'i yang didukung riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Al-Arabi menjadikan amal ahl al-Madinah sebagai landasannya. Sebagian mazhab Maliki lebih menyukai membacanya ketika sholat sunnah. Dalam hal ini, ia berpegang pada sikap mazhabnya dalam menetapkan hukum. Sekian dari saya, selebihnya saya kembalikan kepada moderator.